kurang-kurangilah jidat atau kepala itu dibenturin. Supaya apa? Supaya IQ tidak turun. Itunya apa namanya? Pikirannya terlalu maju. Oke, coba dibaca dulu. Coba kasih penjelasan kepada saya. Jangan maju kali gitu loh. Coba baca dulu. Kan udah dibaca tadi. Engkau takut kepada manusia. Oke, itu udah terjadi belum? Udah terjadi belum itu? Udah terjadi belum engkau takut kepada manusia itu? Enggak pernah Nabi kami takut kepada manusia. Terus dia ngomong itu fungsinya gimana? Manusia. Iya. Silakan Nelly, Regar, on cam. Ya. Ya, siap diskusi dengan baik. Loh, kok ditutup lagi? Buka kak, mengicet. Ciotenon. Mengicet buka kak. Jangan panik, Bu Nelly. Siapa yang panik, Oten? Ya, silakan. Siap diskusi yang bagus. Oten. Siap diskusi yang bagus. Itu kan yang dibilang Masnya itu kan separuh artinya. Muhammad takut kepada Allah. Gimana? Kan itu sepotong yang Mas bikin. Coba jelaskan. Maksudnya sepotong gimana? Muhammad takut kepada manusia itu kan sepotong, enggak ya, semua. Silakan. Bunyinya bagaimana di situ? Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti, kan gitu. Oke. Udah bisa gantian saya bicara? Ya. Oke. Dan engkau takut kepada manusia, kalimat itu kalimat pernyataan atau harapan? Kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan. Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Kata-kata padahal Allah lah yang berhak engkau takuti itu kalimat pernyataan atau harapan? Pernyataan juga. Makanya dibilang sebentar. Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti, itu bukan kalimat pernyataan, itu harapan supaya dia lebih mentakuti Allah. Gimana sih Anda itu? Saya kasih Anda contoh. Pelan menghadapi Oten. Dengarkan. Ya. Anda memilih dia, padahal sayalah yang harus Anda pilih. Perhatikan, ada dua kalimat di sini. Anda lebih memilih dia, itu adalah keadaan fakta, betul? Ya. Seharusnya, padahal sayalah yang lebih harus Anda pilih. Itu fakta atau harapan? Bingung kan? Makanya di situ kan ada kata-kata begini. Engkau takut kepada manusia. 15 tahun kemana? Padahal, nah ini lari. Bisa fokus? Bisa fokus apa mau lari kemana-mana? Kalau mau lari kemana-mana, saya nggak terima diskusi anak-anak. Gelaga apa nih? Mulai panas. Apa yang panas? Kamunya aja yang bikinnya setengah-setengah. Siap diskusi lagi dengan baik. Di situ ada kata-kata. Engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Iya. Kata-kata padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti ini fakta atau harapan? Fakta lah, harus Allah lah yang kita takuti. Iya, itu harapan bukan fakta. Gimana sih? Harapan. Contoh gini. Kamu dengar. Waduh, ini gimana? Itu harapan supaya kamu itu takut kepada Allah. Diminta supaya kamu takut kepada Allah. Tapi apakah dia takut kepada Allah? Belum tentu. Karena yang terjadi, yang fakta adalah engkau takut kepada manusia ini. Makanya kurang-kurangin benturin kepala. Seperti saya kasih contoh. Misal nih. Kamu lebih memilih dia. Padahal sayalah yang lebih berhak engkau pilih. Nah, kata-kata padahal sayalah yang lebih berhak engkau pilih, itu harapan. Yang terjadi harapan bukan saya yang kamu pilih.
Yang terjadi Harapan kamu lebih memilih hotel. dia. Harapan kamu kalau Harapan Lu, hotel. lu, kan ini memahami kalimat aja Anda tidak mampu. Umur 12 tahun kemana Nih, Yesus? lari kan? Lari kan? Yesus mau kemana umur 12 tahun Yesus? Nggak bisa fokus ini. Yesus kedinginan di gereja. Nggak fokus ini. Aduh. Fokuslah bahas ini. Dengarkan. 12 tahun jauh Ini dulu. coba itu suruh diam dulu. Ini saya tahu. Sebentar. Ini kakak yang pakai jilbab ini. Ya. Anda lebih bagus saya ajak diskusi daripada yang ngoceh-ngoceh ini. Ya, gini, dengarkan. Anda mau berpikir akademis kan? Mau berpikir ilmiah kan? Bukan mau pakai dogma-dogma. Gini loh. Kamu lebih memilih dia, padahal sayalah yang lebih berhak kamu pilih. Nah, sekarang kayak gini. Yang terjadi apa? Yang terjadi kan dia lebih milih dia. Itu faktanya. Padahal harapannya sayalah yang harus dipilih. Nah, saya harus dipilih itu bukan kenyataan, itu harapan. Harapanmu. Itu kan harapan. Oke, sekarang gini. Sekarang di situ tertulis. Sekarang tertulis di situ. Engkau takut kepada manusia. Itu sudah terjadi belum? Belum, nggak pernah dia takut pada manusia. Dari kecil juga. Di situ udah ditulis loh, engkau takut kepada manusia. Kau takut kepada manusia, tapi kan itu kau sepenggal yang kau bikin. Kan ada komanya di situ. Padahal yang harus kau takuti itu kan Allah gitu. Teman-teman bantu. Makanya saya bilang ya, kurang-kurangilah jidat atau kepala itu dibenturin. Supaya apa? Supaya IQ tidak turun. Itunya apa namanya? Pikirannya terlalu maju. Oke, coba dibaca dulu. Coba kasih penjelasan kepada saya. Jangan maju kali gitu loh. Coba baca dulu. Kan udah dibaca tadi. Engkau takut kepada manusia. Oke, itu udah terjadi belum? Udah terjadi belum itu? Udah terjadi belum engkau takut kepada manusia itu? Enggak pernah Nabi kami takut kepada manusia. Terus dia ngomong itu fungsinya gimana? Manusia. Iya, terus dikatakan engkau takut kepada manusia itu kenyataan atau bohong itu? Apanya? Rungkat beraksi, iya. Jadi kelemahan TikTok itu teman-teman dikit-dikit kita ke ban, dikit-dikit kita kena pelanggaran. Mengapa Aristo ini teman saya belum taubat-taubat dan tega-teganya Aristo mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad saja takut kepada manusia. Aduh Aristo, kapan kau bertobat? Aristo. Sehat Edi. Jadi Oke, silakan. Malam ini pawangnya Edis hadir, teman-teman. Ya. Jadi dari semua pendebat yang paling ditakuti itu saya oleh Edis Sidabutar. Gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan receh ini terlalu mudah untuk dikonter. Kalau untuk seorang Edis itu meladeni saya harus belajar dulu sekitar 40 tahun. Gitu. Oke, sudah menghaluriannya. Sekarang kita ke tema Aristo. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-37. Ya, siap. Dikatakan di situ bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Ya. Kenapa Anda tega mengikuti Muhammad sedangkan Muhammad aja takut sama manusia? Untuk apa Anda ikuti orang yang takut kepada manusia? Sekarang pertanyaan saya, buktikan sebaliknya bahwa Muhammad takut kepada Allah. Kalau ada ayat di dalam Quran yang bilang Muhammad takut kepada Allah, saya masuk Islam. Silakan Aristo. Asik, keren. Keren pertanyaannya saudara-saudara. Brother Edis. Dan membuat Gini. Aristo pusing. Enggak? Silakan. Iya. Jadi gini Edis, ya. Dari dulu saya katakan bahwa orang Kristen mempertanyakan tentang Muhammad, mempertanyakan tentang Al-Quran, mereka sama sekali tidak beriman dan tidak percaya tentang Nabi Muhammad. Loh, ini kok nggak nyambung ini? Kasih waktu dong. Jangan juntak. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Sebentar dulu, saya masih ngomong. Terima kasih gipnya teman-teman. Jangan terguncang. Ini pertanyaanmu itu receh gitu loh. Dan dari tadi receh-receh terus jawaban nggak ada. Dulu, kasih waktu saya ngomong loh. Kalau nggak silakan.
Ya, jadi gini, dari dulu Edis, tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang mampu menggiring saya dengan pertanyaan-pertanyaan receh. Jadi jawabannya apa ini? Sebentar dulu. Saya masih ngomong ini. Kalau saya sudah selesai ngomong, baru situ bicara. Begini, teman-teman semua, teman-teman Muslim, ya kan, gini. Kalau Islam mempertanyakan tentang Yesus, karena Islam beriman kepada Yesus, ya berbeda. Ini apa, Aristo? Bentar dulu. Yang ditanya itu Aristo tunjukkan ayat di dalam Quran yang mengatakan Muhammad takut kepada Allah. Slow. Oh, silakan. Saya ngomong dulu. Ini Aristo ini suka tawaf ini teman-teman. Dia tukang tawaf muter-muter nih. Silakan. Ya. Bagaimana, apa urgensinya Anda mempertanyakan ayat Al-Quran di waktu yang sama Anda tidak percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad? Untuk apa penjelasan kami? Coba. Justru begini, justru mengapa kamu tega-teganya mengikuti orang yang takut kepada manusia? Ya. Saya mengikuti, lebih baik saya mengikuti yang takut kepada manusia daripada yang mempertuhankan manusia. Loh, sekarang gini, kamu suruh ngikutin saya, nggak ada, sebentar, kamu suruh ikutin saya. Enggak, saya nggak suruh kamu ikutin saya. Saya suruh kamu ikut Yesus, bukan ikut saya. Gimana sih ini orang? Kok lari kemana? Dijawab dulu ini Aristo. Aristo, dengarkan. Pertanyaannya begini, di mana ayat sebaliknya yang mengatakan bahwa Muhammad takut kepada Allah? Mana? Ya, oke. Di ayat berapa? Silakan. Masalahnya begini. Masalahnya begini. Gimana sih? Dulu. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa Aristo ini? Enggak usah. Gimana sih? Enggak usah terguncang. Jadi bukan terguncang, yang ditanya itu mana ayat yang bilang bahwa Muhammad itu takut kepada Allah, mana? Iya. Begini, Dis. Dengarkan dulu, dengarkan dulu ya. Dari tadi saya udah dengarkan, yang saya dengarkan kamu dari tadi jurus tawaf. Sungguh nekat, kamu termasuk orang-orang yang nekat. Gini, memang kamu dari dulu tuh terlalu orang yang paling kamu takuti untuk naik itu atau kamu hadapi itu saya. Gini. Bukan saya takut, kepala saya konslet mendengarkan tawaf. Iya, memang harus begitu. Ya, gitu karena kamu tawaf terus, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Iya, jadi gini. Untuk apa jawaban Untuk umat supaya umat terteguhkan imannya, supaya mereka terkuatkan akidahnya. Karena apa? Karena sudah terbukti, kata kamu Muhammad takut kepada manusia. Al-Ahzab 37. Dia takut kepada manusia. Sekarang tunjukkan sebaliknya, di mana dia takut kepada Allahnya? Di mana? Bagi saya, untuk apa saya menjelaskan pertanyaan? Ya, terbukti kan teman-teman kan? Ya, mereka datang kemari hanya bermodalkan al-congor. Jangan takut, Edi. Bukan takut. Gini, Aristo, aduh tahu belum? Undang-undang ayat pasal 1 ayat 1 Edis TV. Dan barang siapa yang datang ke channel Edis TV dengan membawa al-congor, maka dia adalah tempatnya di laut yang berwarna hijau. Jadi teman-teman gitu. Dan mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat dan termasuk orang-orang yang membawa al-congor? Kasih waktu lah saya ngomong. Ya, waktunya untuk menjawab atau untuk menunjukkan ayat di mana bahwa seorang Muhammad takut kepada Allah. Ya, jadi gini. Anda membuat pertanyaan dengan sesuatu yang harus terpuaskan dengan pikiran Anda. Dan Anda jadi nggak ada. Sebentar dulu begini. Makanya saya katakan begini. Anda mempertanyakan Al-Quran, sementara Anda tidak tahu apa sebenarnya ayat itu. Dan Anda menuntut jawaban. 13 tahun lamanya saya dalami, kamu bilang saya nggak tahu. Ini ya, gini. Nih, kasih waktu saya ngomong ya, kasih waktu ya. Iya, tapi ke situ dong jawabannya. Iya, sebentar dulu. Saya nggak bisa, saya bukan orang yang bisa Anda giring, Edis. Dari dulu Anda sudah paham itu. Dan saya adalah orang yang paling Anda takuti di dunia perdebatan. Saya jelaskan dulu. Nih, pertama, orang Kristen itu karena mereka kesulitan membuktikan kebenaran iman mereka, apa yang mereka
apa yang mereka tuhankan. Teman-teman sudah Mencari menyaksikan sebuah ya. pertanyaan. Lihat Sebentar teman-teman, dulu, sudah sebentar dulu. kalian simak sendiri Sebentar bagaimana dulu. dia apa yang ditanya, dia jawab apa. Ini saya Aristo. masuk mestinya. Aristo, sobatku, dengarkan Aristo, temanku, dengarkan. Kita ini sedang membahas tentang adanya sebuah ayat, yaitu Al-Ahzab 37. Ya. Disebutkan di sini bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada Ya, manusia. terserah. Begini. Masalahnya begini. Kenapa kamu ikuti orang yang takut kepada manusia, Aristo? Ya, Mengapa kamu tega mengikuti Oke. orang yang dia aja takut sama manusia? Nah, Ya, sekarang begini. Hmm. Di mana ayat yang bilang bahwa dia takut sama Allah? Oke. Mana? Saya lebih baik mengikuti orang yang takut kepada manusia daripada ketawa lagi. Aristo. Daripada Iya, berarti nggak ada. Oke, gini, berarti nggak ada. Gitu loh, Berarti nggak Ya. ada bahwa dia takut Oke. kepada Allah. Berarti nggak ada ayat yang bilang dia takut kepada Allah. Yes. Bagi saya nggak penting itu jawaban. Itu pertanyaan. penting. Itu. Iya. Dan saya nggak Orang gini, hukumnya gini. Hukum takut kepada manusia, takut kepada selain Allah itu apa? makanya biarkan saya bercerita. Anda di sini mau memamerkan ke botol. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Aneh loh. Tuh, itu netizen Anda buang-buang karena memang Edis itu tidak bakal mungkin bisa meladeni saya gitu loh. Ya kan? Kalau Teman-teman sendiri kalau orang menonton loh Aristo. Teman-teman semua menonton. Yang Iya. ditanyakan kepada kamu adalah di manakah bahwa nabimu itu adalah sosok yang takut kepada Allah? Di mana? Di Ya. sebelah mana dia takut kepada Allah itu sebelah mana? Tunjukkan ayatnya di Quranmu. Kalau ada Muhammad itu takut kepada Allah, saya akan mualaf. Bukan itu, lompat dari Monas, saya lompat dari Monas. Begini. Di mana? Tunjukkan ayatnya. Iya. Begini. Islam itu nggak butuh Anda harus mualaf atau orang Kristen masuk Islam, nggak penting. Nanti kalau Anda masuk Islam semua, siapa yang penghuni neraka kan gitu. Nah jadi gini, maksud saya begini. Al-Quran itu diperuntukkan kepada manusia Yang tanya Al-Quran itu siapa, Ri? Dengar dulu. Aduh, Dengar dulu. ini orang gimana sih ini yang ditanya itu apa, dijawab apa? Iya. Aristo, sebentar. ini terakhir pesan saya. Makanya gini. Kurang-kuranginlah Aristo, kurang-kuranginlah membenturkan kepala itu ke lantai. Ya, Karena makanya akibatnya gini, jadi ya. begini. Ya. Akibatnya jadi begini. Yang ditanya apa? Yang ditanya Aristo sekali lagi. Ini terakhir ini. Udah bosan orang dengar. Terakhir. Makanya ini permintaan saya terakhir. Iya, makanya gini. Aristo, ku kasih kau waktu 1 jam menjelaskan di mana ayat yang bilang bahwa sosok nabimu takut kepada Allah. Di mana? Ya, oke, begini. Makanya begini. Berikan saya waktu, saya bicara pelan-pelan nih. Karena ini room kamu, saya masuk baik-baik nih. Dan saya ingin menjelaskan tentang Al-Quran itu. Oke? Nah, jadi gini. Saya runut dulu. Al-Quran itu spesialisasi diperuntukkan dengan jangan dipotong dulu ini tulisan Edis. Yang ditanya apa loh? Yang ditanya Aristo ini gimana sih? Yang saya tanya apa? Gini aja. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya? Ayo. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Apa? Makanya kasih waktu saya mau menjelaskan dulu. Enggak, gini aja terakhir ini. Pertanyaan saya kepada kamu, apakah pertanyaan saya tadi? Ayo. Kalau Anda turunkan saya, artinya Anda Saya minta polling. Polling teman-teman, turun atau tidak? Pasti turun. Polling teman-teman, polling. Buang. Mohon maaf Aristo, Anda tidak memenuhi kualitas karena Anda apa yang ditanya dengan apa yang ditanya tidak nyambung. Sorry ya, tidak nyambung teman-teman. Nggak nyambung, yang ditanya apa, yang dijawab apa. Yang saya tanyakan itu adalah ada nggak ayat di Quran yang bilang kalau Muhammad takut kepada Allah? Ada nggak? Kok malah nunjukkan saya lebih baik takut kepada ini apa sih, diskusi macam apa sih kita nih? Silakan. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertawakallah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah.
dan engkau takut kepada manusia. Stop. Jangan Apa tadi dibilang? di-stop. Apa tadi dibilang di situ? Iya, Oh, jangan silakan di-stop. lanjutkan. Harus Selesaikan. Harus full, jangan sepotong-sepotong, harus sportif, Bang. Silakan selesaikan. Fair, transparan. Sekarang saya tanya dulu sama Bang Edis. Silakan selesaikan. Bang Edis, ini diskusi, niat dan tujuannya apa sih? Silakan selesaikan. Sudah saya bilang, silakan selesaikan. Iya. Niat dan tujuan diskusi ini apa niatnya? Diskusi untuk menyadarkan kau dan pengikutnya Juma. Silakan. Ya. Nah, terus kan kalau dipotong bubar dia di mana tadi? Diulangi lagi dari awal. Engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Engkau takut kepada manusia. Ini poin yang engkau inginkan, kan? Betul? Betul, lanjut. Engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Itu kalimat, suara, perintah. Selesaikan. Ya, paham ya di situ? Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Sudah? Ya, sudah. Di situ disebutkan engkau takut kepada manusia, betul tidak? Ya. Oke, itu bohong atau betul? Betul. Siapa di situ yang takut kepada manusia? Muhammad. Berarti betul nggak Muhammad takut kepada manusia menurut ayat itu? Betul. Pada detik itu ya. Oke, sekarang tunjukkan ayatnya bahwa Muhammad takut kepada Allah. Kalau menunjukkan Muhammad takut kepada Allah, kau buka dari Al-Fatihah sampai Anas, kau cari di situ di mana di situ nabimu takut kepada Allah, cari di ayat berapa? Kalau mencari Muhammad takut kepada Allah sampai kiamat tidak akan terjadi. Terus ngapain kau ikuti yang takut kepada manusia? Kenapa? Enggak, pertanyaan saya, kenapa kau ikuti seseorang yang takutnya kepada manusia, bukan takut kepada Allah? Enggak usah lari ke situ. Ini temanya kok lari ke situ, gimana sih orang itu temanya kok? Temanya kok lari kemana-mana? Bang dengarkan Bang. Temanya adalah di sini kan disebutkan di dalam Al-Ahzab 37, dia Muhammad itu takut kepada manusia. Padahal yang seharusnya ditakuti itu adalah Allah, betul? Betul. Tapi nyatanya dia takut kepada manusia, betul? Betul. Nah, sekarang tunjukkan ayatnya bahwa sosok Muhammad itu takut kepada Allah. Mana? Sampai kiamat tidak akan. Saya punya 2 ayat untuk Bang Edis. Bang, saya di sini nggak minta ayat, yang saya minta di mana, Bang, bahwa sosok Nabi Anda itu takut kepada Allah di mana? Begini, Bang Edis mau nggak pembuktian terhadap Tuhan? Mau nggak pembuktian? Waduh, ini lari kemana-mana. Nanti lama-lama bahas berapa harga bawang berapa sekarang Bang di pasar, Bang? Mau nggak Bang bahas bawang goreng, Bang? Tapi saya minta saksi dari. Kita ada tema, Bang. Jangan lari dari tema. Ini temanya. Saya ada hadiah untuk Bang Edis, surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Aduh, surat apa lagi yang ada bawah-bawah itu? Saya ada hadiah untuk Bang Edis, surat Al-Zalzalah. Jadi ini gimana nih? Ya, itu ini kan dulu. Saya ada hadiah untuk Bang Edis. Sebentar. Kita nggak mau bahas yang lain. Gini, dengarkan, Bang. Ini poin penting ini. Ya. Orang yang lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Tuhan, itu layak nggak diikutin? Bang Edis takut sama Tuhan ya? Waduh, ini ditanya apa? Dijawab apa ini?
Bang, yang saya tanya, seorang manusia yang dia lebih takut kepada orang ketimbang takut kepada Tuhan, orang seperti itu layak diikutin nggak? Bang Edis bilang Tuhan Bang Edis itu pengasih penyayang. Gimana sih ini orang ini? Aneh loh. Bang, yang ditanya itu, Bang. Sebentar, Anda pengikut Muhammad nggak? Bang, Anda pengikut Muhammad nggak? Bang, Anda pengikut Muhammad nggak? Bukan untuk ditakuti, Bos. Waduh. Anda itu bukan untuk ditakutin, Bos. Gimana mau ikut? Dengarkan. Aduh. Ini pertanyaan terakhir, Bang. Bang, dengarkan, Bang. Ya. Anda betul tidak mengikuti Muhammad? Itu urusan pribadi, Bos. Urusan pribadi katanya. Udah mulai ragu-ragu deh, teman-teman. Dia udah mulai ragu-ragu. Baiklah. Bang Edis, Kalau kamu sudah mulai ragu-ragu, sudah nggak mau lagi ikut Muhammad, ya saya ucapkan selamat kepadamu. Ya, karena kamu sudah mengetahui bahwa Muhammad menurut Al-Ahzab 37 takut kepada manusia. Sekarang saya minta sama kamu, sebentar, saya minta sama kamu. Di mana ayatnya bahwa sosok Muhammad itu yang kau jadikan nabi itu, dia takut kepada Allah. Dia lebih takut kepada Allah ketimbang takut kepada manusia. Mana ayatnya? Oke, sebelum saya menunjukkan itu, saya mau bertanya dulu sama Bang Edis. Apa dasarnya kita takut sama Allah? Aduh, lari kemana-mana nih orang. Udah, Bang, nggak bisa lagi ini kita lanjutkan. Teman-teman sudah pada protes, ya. Sampai ketemu lagi, ya. Heran saya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Aduh. Heran saya dengan kalian ini. Ajukanlah ya, suguhkanlah kepada penonton itu ilmu, pengetahuan. Datang kemari hanya bermodalkan ngotot, ngeyel, apalagi surup. Jauh apa yang sudah kita dengar. Ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah. Karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman, itu hanya sebagai acuan bagi kita saja. Bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus atau sama sekali tidak. Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir, dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu